Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Trilianti. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok kami dalam mata kuliah kesehatan mental dengan tema nafsa. Beranggotakan 1 ada Lulitayu Sekarini, 2 Trilianti, 3 Nur Aini, keempat ada Tresna Jundunan Kalbu, yang kelima ada Dendi Sakti Wijaya N. Untuk materi pertama mengenai pengertian dan juga jenis-jenis nafsa yang akan dijelaskan oleh Dendi. Untuk Dendi saya persilahkan. Pengertian nafsa. Nafsa adalah bahan zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang, yaitu bisa berubah pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Jenis-jenis nafsa yaitu ada heroin, ekstasi, kokain, metapetamin, alkohol, dan ganja. Baik, di sini saya akan menjelaskan fase dan gejala penyalahgunaan nafsa. Ketika penyalahgunaan nafsa tidak dihentikan dan terjadi terus-menerus, hal itu dapat menyebabkan kecanduan. Pada fase ini, gejala yang dirasakan dapat berupa 1. Keinginan untuk menggunakan obat terus-menerus. 2. Muncul dorongan kuat untuk menggunakan nafsa, bahkan akan berpikir akan melakukan kegiatan lain. 3. Dosis yang digunakan akan dirasa kurang dan muncul keinginan untuk menambahkannya. 4. Melakukan apapun untuk mendapatkan nafsa, seperti menjual barang pribadi atau parahnya mencuri. 5. Mengurangi aktivitas sosial dan tanggung jawab pekerjaan terbengkalai. 6. Tetap mengkonsumsi nafsa walau sadar untuk menggunakan nafsa memberikan dampak buruk. 7. Saat terpengaruh nafsa, tidak akan menutup kemungkinan untuk melakukan kegiatan yang menyimpang dan merugikan orang lain. 8. Banyak waktu yang dihabiskan hanya untuk membeli, mengkonsumsi, hingga memulihkan diri dari efek nafsa. Hal ini sangat merugikan. 9. Selalu gagal untuk berhenti tidak menggunakan nafsa. Ketika penderita mengalami fase kecanduan dan mencoba untuk berhenti menggunakan nafsa, akan mengalami gejala berupa 1. Hidung tersumbat, 2. Gelisah, 3. Keringat berlebih, 4. Sulit tidur, 5. Sering menguap, dan yang keenam nyeri otot. Setelah 1 hari atau lebih, gejala dapat memburuk. Gejalanya biasanya diare, kram perut, mual dan muntah, tekanan darah tinggi, sering merinding, jantung berdebar, dan penglihatan kabur. Faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan nafsa ada 2, yaitu faktor individu dan kedua faktor lingkungan. Faktor individu penyebab dari diri sendiri yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, kurangnya kepercayaan diri, dan tidak mampu mengendalikan diri. Alasan-alasan yang biasanya berasal dari diri sendiri sebagai penyebab penyalahgunaan nafsa antara lain keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya. Keinginan untuk bersenang-senang, keinginan mengikuti tren atau gaya, keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok, dan lari dari kebosanan atau masalah atau kesusahan hidup. Faktor lingkungan, yang pertama lingkungan keluarga, hubungan ayah dan ibu yang retak, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antar keluarga merupakan faktor yang ikut mendorong seseorang pada gangguan penggunaan zat. Selain itu, juga terdapat anggota keluarga yang merupakan pengguna zat terlarang tersebut, sehingga terkesan memberikan contoh kepada anggota keluarga lain. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang kurang disiplin, kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid pengguna nafsa merupakan faktor kontribusi terjadi penyalahgunaannya nafsa. Ketiga, lingkungan teman sebaya. Penyebab dari teman sebaya adanya 1 atau beberapa teman kelompok yang menjadi pengguna narkoba, adanya anggota kelompok yang menjadi pengedar, adanya ajakan atau rayuan dari teman kelompok untuk menggunakan narkoba, serta adanya paksaan dari teman kelompok agar menggunakan narkoba, karena apabila tidak mau menggunakan akan dianggap tidak setia kawan. Yang keempat, lingkungan masyarakat. Banyaknya pengedar narkoba yang mencari konsumen dan banyaknya pengguna narkoba yang ada di sekitar tempat tinggal. Kemudian, dampak dari penggunaan nafsa.
Dampak dari penggunaan nafsa terdiri dari dampak negatif maupun dampak positif. Dampak negatif timbul karena penggunaan narkoba yang berlebihan tidak sesuai dengan takaran. Penggunaan narkoba yang berlebihan akan menyebabkan kecanduan. Kecanduan sendiri memiliki 3 dampak, yaitu dampak fisik, dampak psikis, maupun dampak sosial. Dampak fisik dari penggunaan narkoba yang berlebihan seperti gangguan saraf, gangguan paru-paru, gangguan jantung, gangguan reproduksi, gangguan kulit, bahkan kematian. Sedangkan gangguan psikisnya seperti pikiran yang lamban, sulit konsentrasi, apatis, bahkan pikiran untuk bunuh diri. Dampak sosial dari penggunaan narkoba yang berlebihan seperti gangguan mental, antisosial, bahkan masa depan yang suram. Selain memiliki dampak negatif, penggunaan narkoba yang sesuai dengan takaran dan dosis dapat bermanfaat, seperti opium yang digunakan untuk mencegah batuk dan diare, kokain yang digunakan untuk menambah daya tahan tubuh, serta ganja yang digunakan untuk bahan pembuatan minyak. Yang selanjutnya ada upaya pencegahan bahaya nafsa. Mencegah remaja maupun orang dewasa terhadap bahaya narkoba sebetulnya tidak rumit sama sekali. Asal kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita hadapi. Upaya yang perlu dilakukan terhadap kelompok remaja atau generasi muda dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan 3 cara, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Yang pertama ada pencegahan primer. Upaya pencegahan yang dilakukan sebelum penyalahgunaan terjadi biasanya dalam bentuk poster pendidikan, kampanye, atau penyebaran pengetahuan mengenai bahaya narkoba, serta pendekatan dalam keluarga dan lain-lain. Cara ini bisa dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat dimanapun, seperti sekolah, tempat tinggal, tempat kerja, dan tempat-tempat umum. Yang kedua ada pencegahan sekunder. Dilakukan pada saat penggunaan sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan atau treatment. Cara ini biasanya ditangani oleh lembaga profesional di bidangnya, yaitu lembaga medis seperti klinik, rumah sakit, dan dokter. Tahap pencegahan sekunder meliputi tahap penerimaan awal dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental, dan tahap ditoksikasi dan diterapi komplikasi medik yang dilakukan dengan cara pengurangan ketergantungan bahan-bahan adiktif secara bertahap. Yang ketiga ada pencegahan tersier. Pencegahan ini dilakukan untuk merehabilitas mereka yang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan. Upaya ini dilakukan cukup lama oleh lembaga khususnya seperti klinik rehabilitas dan kelompok masyarakat yang dibentuk khusus. Tahap ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu fase stabilitasi yang berfungsi untuk mempersiapkan pengguna kembali ke masyarakat, dan fase sosial dalam masyarakat, yaitu agar mantan penyalahgunaan narkoba mampu mengembangkan kehidupan yang bermakna di masyarakat. Terima kasih atas penjelasannya dari Tresna. Yang terakhir ada upaya penanggulangan terhadap penggunaan nafsa oleh saya sendiri. Dalam upaya penanggulangan terhadap penggunaan nafsa, terdapat 3 upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, upaya preventif, yang kedua, upaya preventif, yang ketiga, upaya penegak hukum. Dalam upaya preventif dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Memberikan bimbingan dan juga penyuluhan untuk taat beragama serta patuh terhadap hukum kepada semua lapisan masyarakat. Yang kedua, melaksanakan bimbingan serta menyalurkan kegiatan masyarakat terutama pada generasi muda. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor peluang yang berkaitan dengan narkoba. Yang kedua, adanya upaya preventif dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Melaksanakan pengawasan oleh orang tua maupun tenaga pendidik. 2. Mengadakan penertiban penggunaan minuman keras pada tempat keramaian termasuk pada izin penjualan. Yang ketiga, memperketat pengawasan patroli pada tempat rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, penanaman atau pengolahan serta jalur peredaran secara ilegal ke wilayah Indonesia. Yang ketiga, upaya penegak hukum dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Melakukan penyelidikan dan penindak dengan melibatkan instansi terkait dan partisipasi masyarakat secara swakarsa dan terkoordinasi. Yang kedua, melakukan proses hukum bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Yang ketiga, memutus jalur peredaran gelap narkoba dalam semua wilayah.
Yang keempat, mengungkapkan jaringan peredaran gelap narkoba. Kelima, melaksanakan terapi dan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Baik, semua materi telah disampaikan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Napsa adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikoterapika, dan zat aditif yang tidak sesuai fungsinya. Penyalahgunaan napsa umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi yang kemudian menjadi kebiasaan. Selain itu, penyalahgunaan napsa pada diri seseorang juga dapat dipicu oleh masalah dalam hidupnya untuk berteman dengan pecandu napsa. Jika tidak dihentikan, penyalahgunaan napsa dapat menyebabkan kecanduan. Ketika kecanduan yang dialami juga tidak mendapatkan penanganan, hal itu berpotensi menyebabkan kematian akibat overdosis. Penanganan penyalahgunaan napsa, terutama yang sudah mencapai fase kecanduan, akan lebih baik dilakukan secara segera. Dengan mengajukan rehabilitasi atas kemauan dan kehendak sendiri, pasien yang telah mengalami kecanduan napsa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencukupkan sesi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.